men, balik lagi ke channel gue Celoteh Jalanan. Kali ini gue punya narasumber lagi nih, Brody. Ya, kalau mau lebih taunya kita tanya aja namanya. Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Boleh kenalin dirinya nggak Bang? Kenal diri. Anjay. Jadi malu. Gue siapa ya? Anjay. Ya, gue sih mau nanya tentang perjalanan lu dari, ya kalau boleh tahu kan lu juga di punk juga kan Bang. Ya itulah mau gue mau nanya di perjalanan lu di punk sampai lu sekarang gitu. Boleh kenalin diri dulu Bang. Ya perkenalkan nama saya. Anjing. Orang bawa banget. Iya. Gue nggak tahu gue siapa ya. Yang jelas yang lu tadi tanya gue pernah di punk. Mungkin saat itu gue merasa ada posisi itu ya. Yang di era-era saat itu bareng sama teman-teman yang memang gue ngelihat punk ini asik gitu. Punk ini punya sesuatu hal yang berbeda gitu saat itu gitu kan. Yang dengan perjalanan proses itu ya adalah gue sampai di jalan segala macem gitu kan, ngamen sana sini gitu. Ya. Gue mau nanya nih Bang, tadi kan Abang menyebutkan nama teman-teman ini ya kan. Teman-teman ini bisa disebutkan dalam arti konteksnya apa ya? Siapa dan bagaimana gitu kali? Ya. Gue itu tuh berangkatnya dari sekolah tidak lulus. Terus saat itu gue berpikir ya mungkin masa muda ya, masa muda yang kayak orang-orang pada nerusin sekolah, gue enggak gitu. Terus gue ngerasa nggak punya teman. Tapi jujur itu pas gue SD itu tuh gue senang banget dengan musik-musik punk, genre keras, musik keras ya. Nah setelah begitu gue nggak lulus, bukan lulus, gue tidak meneruskan ke sekolah menengah. Pertama itu gue kayak kok teman-teman yang lain pada sekolah gue nggak gitu. Karena ya namanya juga orang tua zaman dulu yang pertama adalah keterbatasan dengan biaya. Gue terlahir dari orang yang memang tidak mampu gitu. Bahkan ya ada kalimat bahasa yang ya udahlah kalau memang belum bisa ngelanjutin yang penting kamu bisa baca dan ngitung kayak gitu. Untuk kedepannya gitu ya, untuk masa saat depan. Itu Atau orang tua gitu atau orang tua. Tapi setelah itu gue kayak ngerasa terus gue teman sama siapa nih gitu, terus gue kayak minder gitu, terus kayak gimana, introvert lah gitu ya. Betul, introvert ya. Ya introvert. Sampai sekarang gue introvert banget ya. Masa sih? Ya. Gitu. Sama kita ya. Ya coba. Setelah itu gue ketemu nih dengan yang memang gue suka dari musik tersebut, punk tersebut gitu. Awalnya sih gue ikut-ikut. Iya, awalnya ikut-ikutan ini. Berawal dari ikut-ikutan. Kenapa gue akhirnya menikmati dan ada di situ sampai menjadi pelaku. Itu tidak melihat lu sekolahnya sampai mana, lu siapa dan segala macam, enggak gitu. Dan ini di punk ini menurut gue asik dan teman-teman semua itu tuh pada respect, pada aware sama kita. No profile lah ya. Saat itu. Nah itu yang akhirnya gue ada di jalanan akhirnya dan gue menikmati. Kalau ngomongin pulang, bahkan akhirnya nggak pulang, masih zaman-zaman di Lampung kan. Gue masih. Berawal dari Lampung. Abang kalau boleh tahu dari mana nih? Ya lupa juga, cari maaf ya Brody ya. Ya dari mana Bang? Asli dari Lampung. Lampung ya. Pring Sewu wilayah. Cowok iki. Iki cowok. Cowok ya, cowok. Iki cowok. Cuma kadang heran. Orang-orang mikirnya gue Cina anjing. Iya gue. Pang. Ya, makanya gue sempet ya bang. Gue sempet ngeliat dia kayak artis-artis Jepang yang
gangster apa ya namanya itu ya? Untung masih gangster. Coba kalau yang kodenya X. Wajah itu bahaya. Pakai Suguyono dong. Iya kan. Ya lanjut Bang. Gua berangkat, gue tinggal dan gue lahir di Prengsewu Lampung gitu. Jadi di sana memang gue akhirnya kenal nama pang tersebut, terus gue ada terjun sama bareng teman-teman di sana gitu. Saat itu mungkin gue ngikut-ngikut gitu, tapi mungkin dengan berangkatnya waktu, rotasinya berputar tuh kayak ya gue setiap hari bahkan nggak pulang, kita ngamen zaman saat itu ya kan, zaman belia lah. Iya, zaman belia, kita tidur di pom bensin segala macem gitu. Saat itu gue berpikir pang itu apa sih? Gitu. Iya. Pang itu apa sih? Gitu kan. Gue cari lagi, gue pelajarin lagi gitu kan. Ternyata yang gue paham ya saat itu, pang itu kebebasan, pang itu ideologi, dan masih banyak lagi lah ya. Gue saat itu bahkan di luar karena gue tidak terlalu mengriset, gue tidak terlalu mencari kebebasan seperti apa gitu ya. Mungkin lu tahu lah ya kan, kita wah bla 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 segala macam ya gitulah apapun itu ya. Tapi terlepas dari berjalannya waktu, kebebasan seperti apa yang gue cari gitu. Ternyata yang gue paham kadang banyak ataupun ada beberapa teman-teman yang salah mengartikan kebebasan yang jadi seorang pang kita bebas ngapain aja segala macem gitu. Tapi yang gue saring ya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Itu menurut abang ya? Menurut gue pribadi ekspresi, terus kebebasan kita mau kemana. Kita harus tahu nih, kita bisa memilih kebebasan diri kita sendiri. Kita mau jadi seperti apa gitu. Bukan tanda kutip, sorry nih ya. Bukan kebebasan yang kayak lu mabok sembarangan atau sabun saat itu apapun itu. Itu yang menurut gue mungkin gue saat itu salah mengartikan. Gitu. Oh gitu. Makanya akhirnya gue ada terjun sampai di sana dan kenal teman-teman abang-abangan di Lampung. Sampai abang pakai baju Lakbers apa boleh sorry kalau nggak salah. Lampung Bersatu. Lampung Bersatu. Ya. Ini Lampung Bersatu itu kan memang diadakan setahun sekali. Event teman-teman. Bang, sorry gue minum tapi dilanjut boleh ya? Ya. Teman-teman perayaan dalam setahun sekali, ini adalah ajang silaturahmi, ajang saling berkolaborasi karya, yang menurut gue ini sangat bagus banget. Dan kapan dong sana? Sorry nih, ini pendapat gue ya bang, pendapat gue. Kalau menurut abang kan di acara itu ajang silaturahmi, ajang berpendapat tentang eksperimen, apa tadi abang bilang? Eksperimen berpendapat atau seni gitu ya. Kalau berkolaborasi, tapi kan yang menurut gue maaf ya kalau gue salah, menurut gue ini di banyak oknum nih bang, dalam arti konteks oknum itu yang sorry nih kalau gue salah ya, sorry, banyak yang udah mabok, bukannya harusnya kita silaturahmi, kita berekspresi dengan jiwa kita, weh apa kabar kawan Brody, malah minum oknum kita sebutnya, kita sebut rese nih bang, rese dalam kutip itu merusak suasana acara. Boleh nggak? Itu gimana? Harus pendapat abang itu harus kita singkirkan dulu nih, bukan singkirkan dalam arti ya tegur dengan baik ya. Yang itu dia, lu kan udah dewasa, nggak selamanya dong kayak gitu. Gitu. Menurut abang gimana bang? Kalau menurut gua hal-hal yang kita bisa melihat di setiap acara itu, terutama acara-acara event-event yang memang ini momen ya. Iya benar. Momen ajang silaturahmi. Tempat ajang silaturahmi gitu.
terlepas dari apa yang memang dia lakukan ternyata di luar konteks ya, konteks ya, kalaupun disebut tidak baik, menurut gua itu sangat disayangkan sebenarnya kan. Ini kan momen. Ini oknum ya, kita berbicara ya, oknum ya. Ini momen. Ini sangat disayangkan gitu. Artinya gue berharap sih teman-teman yang masih seperti itu ya, kalau bisa bukan kita nggak mau apa ya, bukan nggak mau berteman atau kita menjauhkan gitu loh, bukan gitu, tapi minimal lu bisa kontrol ya, bisa kontrol karena ini event, ini acara bersama, ini silaturahmi untuk saling temu kangen loh. Bahkan yang saya tahu itu ada kolektifan ya kan, untuk mengadakan acara itu tersebut ya kan. Amat disayangkan kan, ya, ada oknum seperti itu kan. Betul, iya, apalagi acara kolektifan ya. Menurut gue pribadi tuh acara kolektif itu tuh acara yang memang energinya itu harus berangkat dari semuanya. Dalam arti kontes semuanya? Iya, ada kolektif itu kan nih semuanya nih, kayak kita di Lampung nih. Iya. Beberapa teman-teman yang dari daerah Rengsewu, daerah Metro dan banyak lagi gitu. Kolektif itu kan kita saling berkontribusi di setiap kota gitu. Kita sudah effort bikin acara dan segala macam gitu loh. Saling support gitu. Artinya di saat kita sudah disajikan temu kangen ataupun kolaborasi ataupun sebuah pertemuan yang menurut kita ini enggak ada ditemukan satu bulan sekali gitu loh. Setahun sekali gitu. Kasihlah momen yang memang ini terkesan, kasih gitu. Yang terbaik gitu ya. Kasih yang terbaik. Dan kita sekarang di zamannya sekarang tuh bikin acara tuh nggak gampang. Bener. Kita coba yuk teman-teman dari Pang, kita coba bikin nama harum lebih, ya, lebih lagi kita buktiin ke masyarakat bahwasanya Pang itu tuh tidak apa yang selama ini mereka masyarakat dinilai gitu. Maksud abang itu tidak sama dengan pemikiran apa orang-orang awam yang pikirkan. Iya, terutama masyarakat ya, menurut gue ya. Terutama masyarakat gitu. Karena masyarakat taunya itu tuh ya Pang bahkan gak pernah mandi gitu. Taunya masyarakat ya gitu ya, segala macam bla 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 gitu. Ya menurut gue yuk kita bareng-bareng, kita dengan kolektif kita gitu. Buktiin ke masyarakat, terutama orang-orang yang memang melihat negatif nama Pang tersebut di daerahnya masing-masing, bikin harum lah gitu. Memang yang kontes gue pribadi, kita harus bangkit. Ya. Bener gak sih bang? Betul. Bangkit untuk meriset untuk Pang ini dipandang semua golongan global ya, masyarakat global kita terbaik gitu. Bener kan ya? Bener ya? Ya. Ya. Ya memang harus seperti itu. Iya. Gitu. Kita mencoba untuk, karena kan image-nya di masyarakat terutama ya, yang gue lihat nih ya, selama ini gue dulu masih zamannya di jalan segala macem, itu kan pandangan masyarakat itu adalah sesuatu hal yang negatif. Padahal kan tidak. Iya. Gitu loh. Masih banyak teman-teman yang lain yang punya kreativitas tinggi, punya ide-ide kreatif, mungkin itu prosesnya tidak di jalan. Benar. Apapun itu ya. Apapun itu dengan cara berkreatif musik. Benar. Jadi artis tato, ngeband segala macam gitu. Kalau berbicara kreatif bang, kayaknya saya pernah dengar ya, abang pernah di taring babi ya? Iya. Berat banget kayaknya nih. Enggak berat banget. Enggak berat banget. Terus gimana? Gua jujur justru malah gua tidak bisa menghilangkan di mana gua berangkatnya dan di mana gua akhirnya dengan ada di posisi seperti sekarang ini. Iya. Itu gua sama sekali tidak bisa menghilangkan om-om, abang-abangan yang ada di taring babi. Boleh dijabarin nggak buat yang nonton saya ini nanti gimana, maksudnya tidak bisa dihilangkan dari taring babi itu? Ya, banyak banget ilmu, bukan hanya
dunia kreativitas. Iya. Tapi segala elemen menurut gua ada di sana gitu loh. Yang om-om, abang-abangan yang di sana. Yang gue berangkatnya gue dari anak daerah. Karena ya gue kiblat justru pertamanya adalah di marginal. Kiblat musiknya justru malah. Berawalnya abang itu kiblatnya itu di marginal gitu. Gue kiblat musiknya di marginal yang masih pertama. Negeri kita. Boleh dijabarin nggak bang? Mungkin penonton gue juga kan. Itu kan kontesnya pro kontra. Boleh gak sih? Ya boleh, boleh. Kontesnya kan pro kontra juga tuh bang. Dulu buat itu kalau nggak salah 2008 itu kan ya. 2008. Itu kontesnya pro kontra sampai maaf ya. Mungkin memang eranya sekarang digital kan. Dulu mah kan tidak ada kan. Gitu ya kan ya kan. Sampai namanya maaf banget kalau gue salah. Punk anti media. Ya. That's right, bener ya? That's right. Ya gimana bang? Ya gue sedikit apa yang gue paham ya. Iya benar gitu. Sepengamahaman abang ya. Saat itu gue sangat mempertanyakan kenapa pang anti media. Iya. Saat itu justru malah di saat ada narasi seperti itu, gue sangat mempertanyakan pang anti media gitu. Sedangkan yang gue riset, iya. Pang itu tuh kita tahunya dari media, kan gitu. Iya. Nah, makanya gue akhirnya saat gue ada di saat itu masih di jalan, iya. gitu, gue sangat memilih gue bener nggak sih gitu, jalan gue bener nggak sih, gitu. Meriset itu ya. Gitu dan saat itu memang posisinya kayak zaman sekarang kan marginal, zaman dulu ya, dulu kan marginal tuh siapa sih yang nggak pengen ke marginal kayak gitu, siapa sih ya dulu kayak gue ke marginal nih segala macem gitu. Saat itu teman-teman di Lampung itu tuh bahkan setahun bisa 4-5 kali itu tuh ada yang silaturahmi ke sana. Oh gitu. Tapi gue saat itu tuh gue berpikir, gue nggak mau lah. Gue nggak mau gitu. Gak maunya dalam konteks karena yang gue lihat teman-teman datang ke sana itu hanya sebatas foto bareng sama foto bareng sama Om Bobby, sama teman-teman yang lain, sama abang yang lain, habis itu pulang, terus dia menceritakan ke kampung halaman tempat kita di daerah tuh kayak gue ke Tarbi nih segala macam. Gue sama saat itu gue nggak terpikir pengen kayak mereka. Bahkan gue berpikirnya saat itu gue pengen kesana itu tuh bukan cuman hanya berfoto aja. Gue pengen jadi bagian dari taring babi atau marginal tersebut. Karena, tapi gue nggak tahu jalannya kayak gimana. Gue nggak memikirkan itu. Itu yang saat itu gue akhirnya bahkan gue beberapa kali diajak, ayo yuk ke Jakarta gitu macam. Enggak. Sampai abang bisa ke taring babi ini berawalnya kan nggak mau nih bang ya kan, karena ngeliat anak apa ya, teman terdekat cuman foto-foto aja nih sama Om Mike, validasi aja, pembuktian bahwa bahwasanya gue udah pernah ke Tarbi nih, gue udah pernah ke sini nih, ke sini nih kayak. Tapi ternyata abang mendalami itu apa ya, dalam arti gue datang ke situ, gue mau tahu Tarbi itu gimana sih pola pikirnya sampai gue terbentuk sampai sekarang nih, gitu. Gue saat itu berpikirnya adalah gue nggak mau hanya denger doang di media. Saat itu walaupun HP kita nyut-nyutan nih kan, kan. Paling bagus BlackBerry kan. BlackBerry. Tahun kapan itu? Udah sini itu. Asia ceria atau Huawei. Tapi gue ngalamin loh. Lu ngalamin kan yang masih pakai wartel? Oh, tahu ngalamin. Oh, wartel ya kan? Wartel. Bukan koin, ada yang koin. Wartel. Ada yang koin, ada yang ke wartel tuh yang bayar cuma berapa jam. Misalkan goceng. Iya, bener-bener ya. Bisa ngalamin gue bang. Gue masih ngalamin. Gue pengen tahu kabar nenek gue. Itu bilang nggak jauh, beda kabupaten doang. Itu masih pakai pos. Jadi emak gue tuh kalau pengen tahu kabar maknya nenek gue, pakai pos.
Maksudnya nulis, abis itu kirim ke pos sampai ke rumah orang tua gitu. Itu pun seminggu. Abis itu balasin lagi. Gila, lu enak bro, zaman sekarang bro. Lu zaman sekarang enak bro. Tapi berasa gue kayak yang tua banget. Gue juga ngerasain juga sih bang. Tapi justru gue ngerasanya justru malah muda terus loh. Oh, iya. Gue baby face perasaan. Asik. Apalagi gue nih. Apalagi gue nih. Ingat. Itu jadi gue saat itu gue nggak pengen cuman hanya berpose aja di sana, tapi gue pengen tahu apa sih sebenarnya punk sebenarnya seperti apa. Karya sih, apa sih gitu. Apa sih yang sebenarnya gue cari selama gue di jalan segala macam. Gue pengen tahu jawabannya. Benar. Nah, setelah itu ada momen lah gue berangkat ke Tarbi, tapi saat itu sih gue memang belum langsung ke sana gitu. Gue masih merantau dulu ke Pekanbaru. Gue masih ngepang-ngepangnya itulah. Tapi ya Tarbi ini, Taring Babi ini sudah didengar lah di kuping abang gitu ya. Udah dengar tapi belum sampai ke sana gitu. Setelah lulus SD gue tahu. Itu tahun berapa ya berarti ya? Lulus SD ya? Gue nggak tahu deh nih ya. Lulus SD tahun berapa ya? Gimana tuh? Kalau gue ngomongin angkanya nanti kesannya gue tua banget gitu, padahal gue masih 25 loh. Iya, sama sih, saya 15 nih. 15. Itu. Jadi gue akhirnya datang, dan saat itu sih gue inget banget ya. Itu gue akhirnya gue nginep pertama di Taring Babi itu gue karena ada acara penggusuran Bukit Duri. Dalam arti penggusuran Bukit Duri gimana sih? Boleh tahu nggak? Boleh nggak? Boleh nggak dong? Itu zamannya. Boleh dong. Ya. Boleh. Itu zamannya Pak Ahok kan, jadi ngomongin ya, gimana? Itu zamannya Pak Ahok lagi jabat gubernur. Pak jadi gubernur berapa tahun tuh ya? Kan Bukit Duri yang pinggir kali itu kan diratain tuh, diratain. Bahkan di situ ternyata ada sanggar seni yang seni memang budaya gitu. Iya, seni budaya yang akhirnya semua diratain semua gitu. Nah saat itu Marginal ada di bagian garda terdepan gitu, membantu menyuarakan dan membela teman-teman yang di sana, terutama kebudayaan dan seni. Oh, itu penting kan. Nah itu akhirnya gue datang ke acara sana. Pulangnya gue nggak tahu pulang kemana. Berawal seperti itu ya? Seperti itu. Ya, terus kata Om Bobi, kamu pulang kemana? Nggak tahu Om. Pulang kemana ini? Iya. Udah Tarbi. Ya. Itu awalnya gitu. Oh gitu. Dan itu sama sekali nggak gua setting, sama sekali nggak, karena gue ada ini nih, ada pertemuan ini nih gitu kan. Oke, abang kan udah memasuki konteks dalam arti udah tahu nih dalamnya Tarbi nih. Kalau boleh tahu nih di dalamnya itu mengajarkannya, ya kan? Dalam arti mengajarkannya, boleh nggak sih itu? Iya. Mengajarkannya seperti apa, treatmentnya untuk teman-teman kalangan punkers itu seperti apa gitu, Taring Babi ini. Ya. Gue sama ini yang gue rasain ya. Iya. Ini yang gue rasain. Ini yang gue pengalaman di sana selama gue di sana ya. Karena kan memang ada sebelum-sebelumnya abang-abang juga yang pernah tinggal sini, kita kan keluar masuk ya, pergantian gitu. Tapi yang selama gue alami di sana ternyata luar biasa. Dalam arti luar biasa. Di sana membentuk kedisiplinan pasti, terus kreativitas itu harus, terus pemikiran yang lebih kritis. Dalam arti kritis itu tuh terutama ke diri sendiri. Yang gua ambil dari apa yang gua rasain di sana, sebelum kritis ke orang lain, minimal kritis dulu ke diri sendiri dulu. Karena musuh terbesar itu diri sendiri kan. Iya. Itu yang gua oke. Banyak banget belajar di sana yang ya kalau mungkin kalau ngomongin dunia di kreativitas ya, kreativitas mungkin ya ini
adanya cukilan ini, gue belajar dari sana. Oh gitu. Gue belajar dari sana. Desain ya. Ya. Desain ini ya. Media cukil. Gue dari sana. Selama di sana. Oke bang, berbicara kreatif nih ya kita ya. Ya tadi karena abang membicarakan kreatif nih, saya agak kepo nih bang. Boleh kan kepo ya? Kayaknya abang amat apa ya disebutnya ya? Amat kreatif ini kayak di belakang ini background ini lah. Oh, banyak lah kreatif abang. Ya. Ya ini kan gue tidak pernah lepas dari nama marginal tersebut ya. Tarbi gue belajar di sana gitu. Tapi di luar kreativitas cukil, media cukil, gue akhirnya menemukan apa yang ternyata gue nyaman dan menikmati, terutama kreatif. Ya mungkin konten kreator, gitu. Kreativitas kreatif kita, gue banyak ada beberapa yang kepercayaan didapetin sama gue gitu, seperti editing video visual. Berarti gitu. Dalam arti konten mantap juga bang ya. Iya. Nggak kreatif, berbicara kreatif berarti abang panjang pemikiran melek gitu bang. Melek apa ya disebut? Ya, gue harus gue sekarang udah harus ngerasa kayak kita nggak harus kayak gini terus deh. Kita harus banyak lagi belajar, banyak berkembang, dan menurut gue jangan ngerasa puas apa yang udah kita lakuin. Iya. Itu. Kalau bisa udah kira-kira nih gelas nih ini keras nih, udah mulai penuh nih. Kosongin lagi. Iya. Karena bahaya nih kalau kita ngerasa udah penuh, ya kan? Kayaknya udah gue bisa segala macam. Itu bahaya. Besar kepala. Iya pasti gitu. Makanya gue selalu gue masih banyak belajar gitu loh. Gue masih banyak riset dunia kreatif ya, dengan digital zaman sekarang gitu. Akhirnya beberapa teman-teman yang ngasih kepercayaan kemarin, ya alhamdulillah gue dapat kepercayaan dari teman-teman band untuk garap buat video klip. Wih mantap. Gitu. Ya. Sekarang promoin lah bandnya gitu kan. Oh iya nih. Promoin boleh nggak bang? Boleh. Kalau boleh tahu bandnya apa bang? Promoin dong. Jadi ya alhamdulillah gue kemarin dapat kepercayaan dari teman-teman band Upa Jiwa. Apa? Upa Jiwa bro, jangan lupa dikepoin ya. Upa Jiwa itu yang judulnya Gelap. Itu menurut gue dapat dalam banget sih itu liriknya. Dalam arti dalam liriknya itu apa nih bang? Menceritakannya tentang visual lagu itu apa tuh bang? Itu yang jelas sosial ya. Mengangkat isu sosial gitu. Nanti bisa ngobrol langsung sama beliau lah. Nanti gua ajak sana lah ya. Bang boleh bang ya. Nih kalau abang nonton siapa bandnya bang? Upa Jiwa ya. Tolong ya bang. Ntar kita ketemu bang. Ya. Alhamdulillah gua kemarin dapat kepercayaan dari abang-abangan Upa Jiwa untuk menggarap video klip tersebut. Gua nggak tahu apa yang beliau pikirkan kenapa harus jauh-jauh ke sini sih gitu. Ya, teman-teman yang lain yang lebih potensi, yang lebih kreatif tuh kompeten ya. Kadang-kadang kompeten gitu kompeten kan. ya banyak ya. Kenapa harus gua yang dari Kalimalang ke Ciledug jauh ya bang? Jauh banget gitu. Itu yang alhamdulillah gue dapet itu, dan itu suatu apresiasi buat gue pribadi. Gue kasih kepercayaan itu dan gue garap, gue jadi direktur di situ. Terus ada performing art dari Bang Raurau, seorang seniman yang menurut gue cukup kenal lama sama beliau, yang respect, gokil. Idenya gokil. Anjay, mantap ya. Aduh. Gimana tuh bang? Boleh ceritain nggak bang? Masuk. Gue nggak kepikiran sampai ke sana. Masuk nih, kepala dia diisi dengan batu-batu dan segala macam. Itu kan berat banget gitu loh. Benar. Tapi menurut gue ini gokil, dan gue senang banget ada di situ dan gue bisa terlibat ada di situ. Itu suatu pencapaian menurut gue
gue nggak pernah terpikirkan gitu. Gue kan tadinya kan cuman kayak gue berkreasi, kreativitas dengan apa yang gue bisa gitu. Tapi dengan kepercayaan itu ya gue harus mampu dan gue harus pelajari itu sih. Mantap juga sih bang, dalam arti ini kan itu konteksnya editing ya bang. Buat band apa sih tadi, lupa gue lupa bang. Upa Jiwa Brody, sorry gue orangnya lupaan tadi. maaf. Nah selain dari editing untuk apapun itu tadi yang dijawab untuk band Upa Jiwa, setahu saya nih bang ya, abang juga pernah memainkan suatu sinetron nih bang. ya nih bro, asal lu tau, pang nggak selamanya negatif bro. Nih pang itu seniman bro. Sinetron ya. Saat itu sih gue berpikirnya mungkin itu hanya suatu kebetulan ya. Dengar kebetulan ya. Ya. Itu tidak sengaja. Iya. Tidak sengaja. Tapi akhirnya gue sekarang berpikir ternyata Tuhan itu ngasih suatu jalan itu bukan satu kebetulan. Semua sudah digariskan. Kayak lu sama gue mungkin ketemu. Iya. Kita DM-an bla bla. Itu kebetulan. Benar. Secara logika kita kebetulan. Tapi menurut gue ini Tuhan ngasih jalan. Semesta mendukung ya. Semesta mendukung. Iya. Nah, sinetron ya. Enggak kok, pengetahuan gua kan kalau nggak salah Amanah Wali ya. Ya, itu bareng sama Mas Simon. Ya. Bareng sama Bang Unyil ya. Kalau nggak salah Mas Acil, Bang Andre. Iya, Bang Andre ya. Tapi jujur gue selalu bilang sama dia itu bukan Mas Acil. Karena gue ketemu sama dia itu bukan dari suatu ruang yang memang gue tahu siapa dia. Iya, backgroundnya dia. Gue nggak tahu siapa dia gitu. Jadi gue kayak di lokasi syuting itu cuma kayak cil gitu. Iya. Pas nggak ada momen gue datang ke tempat dia, ke Serang, ke kontrakan dia, gitu, kosan dia, kayak wah ternyata suhu nih. Oh respect, banyak yang respect sama dia. Tapi gue nggak tahu ya. Kadang nggak bisa keceplosan yang kayak dia abang-abangan gue gitu. Tapi kadang cuma kayak Cil, tolong gitu. Tapi gua nggak tahu ya dia terus kayak ini gua sama gua kayak gitu. Agak ada. Soalnya angkatan gua ya kayak teman-teman gua yang sama-sama di Prank Sewu itu manggil Bang Acil itu ya Mas Acil, Mas Andre gitu kan. Kalau gua masih kayak Cil gitu ya. Ya sorry ya Cil ya, gua kalau nggak sopan sama lu. Karena tidak tahu ya, berawal tidak tahu. Udah kebiasaan loh. Lu mah iya. Maaf guru. Maaf. Iya lanjut. Itu. Jadi dan gue berpikir ini bukan satu kebetulan, ini ngasih jalan. Dan gue kan emang kebetulan senang di editing, gue senang di dunia kreativitas. Jadi gue selama di syuting Amanah Wali itu gue nggak memikirkan seberapa bagus acting gua, seberapa perfect acting gua enggak. Karena saya tuh berpikirnya anjing kalau ngomongin acting gua nggak bisa acting anjir. Gitu. Apa yang gua lakukan saat di lokasi syuting itu gua melihat sutradara cara melihat monitor, kameramen melihat monitor, lighting, mengatur dan segala macem gitu. Nah, ini nih yang kayaknya gua bisa gua tiru nih. Intinya mau belajar lah gitu. Belajar. Ya. Jadi gue selama di Amanah Wali itu gue mempelajari bagaimana treatment produksi. Dan alhamdulillah setelah Amanah Wali bungkus, ya harapannya sekarang Amanah Wali ada lagi sih. Ya amin. Ya mudah-mudahan di calling lagi ya. Halo. Gitu. Halo gue ya gitu. Tapi alhamdulillah setelah pas di Amanah Wali banyak ilmu yang gue dapat juga. Gitu. Cara produksi beberapa setelah gue keluar dari Amanah Wali, gue coba memberanikan diri bikin karya, bikin kreativitas visual, film pendek yang gue garap sendiri. Gue bikin skenario sendiri, gue editing sendiri, gue yang main juga, gue yang nge-crewin juga. Capek dong kalau gitu. Tapi alhamdulillah
berjalannya waktu ada teman-teman yang bantuin juga, ada yang bantuin ini segala macem kayak gitu. Berarti kalau berbicara Amanah Wali ketemu sama Bang Faang ya, saya mah cuma tahu namanya aja ya kan. Bang Faang tuh siapa lagi ya, gitarisnya, drumnya dan lain-lain gitu ya kan. Bang Epoy gitu ya. Apoy. Salah gue. Apoy. Ya kalau ketemu pasti kan setiap hari kan kita syuting di sana. Gitu. Tapi kalau gua sih saat itu lebih akrabnya sama Bang Faang. Kenapa bisa akrabnya sama Bang Faang nih? Gua nggak tahu ya. Iya. Mungkin karena banyak frame-nya sama Bang Faang, jadi lebih tutoknya sama Bang Faang. Chemistry-nya dapat ke Bang Faang. Ya karena kan banyakin scene dialognya tuh sama Bang Faang. Gitu. Terus ya alhamdulillah karena mungkin itu sudah dikasih jalan sama Tuhan dan gua berpikirnya itu bukan suatu kebetulan. Ya dan gue menikmati ada di situ, gue manfaatkan sebaik mungkin. Setelah itu ya alhamdulillah gue ada tawaran kayak main iklan gitu. Bahkan sekarang gue lebih condong ke iklan daripada ke sinetron. Kali-kali ajak gue apa Bang? Iya. Ini bercanda aja ya. Mau jadi tukang sapu mau? Enggak, jangan tukang sapu, ngelap. Honornya 2 juta Bang. Oh, mau. Ngelap gini aja ya kan. Asik gue 2 juta, ya kan? Gila nggak lu mau nggak 2 juta? Gue mau. Kan gue nih baru kemarin proyekan, ya alhamdulillah ya rezeki ya, gitu. Gue dapat iklan aplikasi pembayaran. Gue nggak dialog. Iya. Gue nggak dialog, hanya ekspresi. Berarti dalam arti cuma, gitu dong. Iya, cuman kayak. Iya. Honornya lumayan. Gila. Tapi terlepas dari itu, memang itu kepercayaan sebenarnya. Kepercayaan. Kita memang kalau diawali dengan rasa percaya diri, kita bisa ngasih yang terbaik buat orang yang memang mencoba untuk ngasih kepercayaan. Gue sangat yakin setelah itu orang itu bakal pakai kita lagi. Karena kepercayaan itu paling penting. Mindset gitu. Mindset Bang itu. Siapa? Pakai. Siapa? Samsul. Bang Ucup. Bang Ucup ya. Ya kalian pasti ya pernah enggak komuknya mah enggak asing lah. Kalau gua tuh di Amanah Wali itu Amanah Wali itu yang lebih condong Mas Simon sama Mas Andre lah, Mas Acil lah. Oh iya. Ya gue sih gua mah cuma figuran doang gua mah. Iya, cuma lewat doang. Set gitu doang. Ntar kecepirit, ntar enggak gitu kan ya. Gitu. Ini menurut gue konteksnya ya Bang, maaf ya Bang. Ini suatu gambaran contoh baik sih untuk punkers di luar. Bahwasanya enggak selamanya kita enggak selama kita di jalan ya harus lu notabene buka kacamata lu luas. Bahwasanya eksperimen ini kita bisa jadi apapun gitu ya Bang. Betul. Ya sekarang kita sudah saatnya berpikir berkembang menurut gue ya. Dalam arti berkembang Bang? Kita akan seperti ini terus dong. Siapa sih yang nggak pengen membahagiakan orang-orang yang di sekeliling kita yang kita sayangi atau cintai? That's right. Ya enggak? Benar. Ya, lu mau di jalan setiap hari nih. Benar. Gue yakin lu pengen membahagiakan teman-teman lu yang terdekat, lu pengen membahagiakan orang tua dan segala macam gitu loh. Bagaimana kalau kayaknya kita di sini terus kita nggak berkembang nih. Yuk coba kita dengan kreatif yang lain gitu. Sosial eksperimen. Karena saat itu angkatan gua aja, teman-teman yang ada dari Lampung aja, itu gua ngelihat teman-teman punya potensi. Ini ada yang berpotensi di musik, main ngeband, ada yang di barber, ada yang di banyak hal ya kan. Di tato. Ya, artis tato. Mayoritas ya. Tahu Indra Jahat? Enggak tahu. Indra, lu enggak kenal Indra? Bahaya Indra. Bang. Saya kenalan nih Bang. Kenalan oke. Respect Bang ya. Iya, salah satunya itu. Gue melihat
gue nggak bisa, bukan gue nggak bisa ya, mungkin kayak ini bukan space gue deh untuk ada di ranah itu. Gue kayaknya harus cari tempat lain yang menurut gue mampu dan nyaman. Inilah dunia kreativitas yang seperti ini yang gue akhirnya ada di posisi seperti ini gitu. Karena gue lihat teman-teman yang lain juga ingin berkembang. Asli bang. Iya. Di dalam gitu. Lubuk mereka yang di jalan itu pasti ada. Betul. Dalam hatinya seperti itu. Ini berkembang. Makanya itu yang jadi akhirnya gue tambah lagi motivasi, tambah lagi energi yang oke. Gue harus fokus, gue harus bisa di tempat yang memang gue lebih nyaman. Iya. Gitu. Karena gue melihat teman-teman yang lain juga bisa berkembang kok. Masa gue enggak sih gitu. Kalau ngomongin pekerjaan, gue lulusan SD pak. Ya asli. Kalau ngomongin itu kayak dari kerjaan susah segala macam. Selagi kita masih mau berusaha, jalan tuh masih pasti ada. Gue tarik napas nih Brody. Anjing kuat sih. Anjing. Gue tarik napas nih Brody. Berarti kata abang kita ini semua itu nggak ada yang nggak mungkin Brody. Nggak ada yang mungkin. Selagi lu mau berusaha. Benar nggak bang? Tidak ada orang yang bisa merubah kecuali diri kita sendiri. Sepakat. Asli. Jauh nih obrolan ini. Jauh obrolan Brody. Iya, gue sama yakin itu gitu loh. Karena teman-teman itu hanya bisa ngasih semangat. Teman-teman itu tuh bisa hanya ngasih support yang masukan-masukan yang lebih kita lebih berpikir maju, ya berpikir berkembang gitu. Tapi finishnya kan di kita. Benar. Kita mau nggak ngerubah? Benar. Riset diri. Nah, kalau nggak mau batu udah di situ aja. Udah gue mah di sini aja udah standby gue nongkrong aja udah. Gue nganggur aja udah. Begitu aja sampai tua ya. Begitu aja sampai tua ya. Gitu. Harapan gue sih gue semua elemen aja ya gitu. Tidak mau kotak-kotakan dari mana asalnya itu, dari mana genrenya itu, dari mana komunitasnya itu. Tidak ada yang bisa merubah kecuali diri kita sendiri. Benar. Lu harus tahu apa yang lu pingin. Kalau lu masih ikut, coba deh tanyain sama diri lu sendiri. Lu mau jadi apa? Next ke depannya gitu ya. Iya. Gitu. Dan menurut gua bermimpilah setinggi mungkin. Selagi mimpi itu masih gratis gitu. Ya. Selagi mimpi itu masih gratis dan bermimpilah setinggi mungkin karena setidaknya mimpi lu tidak tercapai sampai ujung, lu ada di tengah. Kalau lu cuma hanya pasrah lah, gue mau gini aja lah, gue mah cukup gini aja, itu yang menurut gue berpikir yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan dan sangat tidak baik ya. Ya bukan tidak baik, itu sah-sah aja sih menurut individu masing-masing ya gitu kan. Tapi menurut gue kalau memang lu punya ataupun keinginan ada perubahan di hidup lu, ini bukan gue menggurui ya gitu. Ya lu harus berpikir setinggi mungkin gitu. Karena nanti lu akan dapat energi yang lebih baik dan dapat energi yang lebih membara lagi gitu. Mantap Brody. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Thank you ya Bang ya udah ada di konten gue di Celoteh Jalanan Brody. Tapi gue makasih banyak lah ya lu udah mau mampir ke sini. Siap Bang. Gitu. Discuss di sini. Siap. Gitu. Gue juga thank you banget perlakuan Abang, welcome. Apa gue melakukan apa emang? Welcome to my paradise, ya kan? Ini gue abang ini seblak Geboy anjay. Gobyo. Salah mulu gue. Ya, gue ada usaha kecil-kecilan yang tadi lu bisa ngerasain lah ya apa yang gue masak tadi gitu. Apa sih? UMKM. Itu disebutnya. Gua ada usaha kecil-kecilan yang memang ini salah satu cara gua untuk tetap bisa bertahan hidup. Bertahan apapun Iya. Emang harus hidup. Nanti kalau dipanggil ya panggil aja ya. Iya. Ya, gitu, selalu bertahan gitu karena orang-orang yang kayak gue justru malah gue nggak bisa kerja sama orang lain. Yang artinya yang harus berangkat jam 7,
pulang jam 5 sore gitu. Gue susah gitu. Makanya kenapa gue harus mandiri. Itulah yang gue akhirnya gue dapetin. Itu kan pang, Bang. Iya. Kan? Lu kemandirian. Tanpa gue harus omongin juga kan lu paham gitu. Itu kan energi pang juga di sana gitu. Gue nggak bisa terlalu kayak harus wah segala macem kayak gitu kan. Makanya gue akhirnya membuat usaha yang memang ya menurut gue tidak terlalu besar, tapi inilah salah satu penopang untuk gue bertahan gitu. Sambil gue menjalani apa yang gue inginkan dan gue tuju. Gitu. Oke Bang. Thank you ya Bang ya udah hadir di Clothing Jalan ya. Makasih banyak loh ya udah mampir ke sini. Sama-sama Bang, gue juga ya. Jangan kapok lo ya. Oh enggak lah. Sebelahnya enak loh. Sebelahnya asik banget bro. Iya. Perut gue sampai mantap. Nantikan, saksikan ya nanti di konten-konten gue selanjutnya ya Bang. Ya. Thank you. Oke, makasih banyak.